Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 11, di mana kali ini kita diperlihatkan Dr. Murphy yang bingung memilih Dr. Charlie dan Leah. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Murphy dan Leah bangun tidur setelah Leah menenangkan Dr. Murphy tadi malam dengan cara memeluk Dr. Murphy. Leah meminta agar merahasiakan jika mereka berdua telah tidur bersama walau tidak melakukan hubungan seksual karena hal itu akan menimbulkan salah paham. Dr. Murphy langsung menyetujuinya dan langsung bersiap-siap untuk pulang ke apartemennya. Namun ternyata Dr. Murphy langsung menemui Dr. Glassman dan memberitahu jika Dr. Murphy telah tidur bersama dengan Leah walaupun tidak berhubungan seksual. Dr. Murphy mengatakan jika saat dirinya tidur bersama di sebuah ranjang bersama dengan Leah sangat berbeda sekali rasanya dengan Dr. Charlie. Tentu saja ini sangat aneh karena saat Leah memeluk dan tidur bersama dengan Dr. Murphy terlihat Dr. Murphy tenang. Sedangkan saat berpelukan dan tidur bersama dengan Dr. Charlie membuat Dr. Murphy sangat tidak nyaman. Hal ini juga lah yang membuat Dr. Murphy mengajak Leah untuk menemui Ethan yang sekarat. Karena Dr. Murphy tahu jika Leah lebih bisa menenangkan Dr. Murphy. Dr. Glassman yang mendengar hal itu meminta agar Dr. Murphy cepat memutuskan siapa wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Jika Dr. Murphy memilih Dr. Charlie, maka kemungkinan besar Dr. Murphy akan berpacaran dan menikah tanpa hubungan seksual, karena Dr. Murphy tidak nyaman saat tidur bersama dengan Dr. Charlie. Sedangkan jika Dr. Murphy memilih Leah, maka kemungkinan besar Dr. Murphy akan berpacaran dan menikah diwarnai dengan hubungan seksual, karena terlihat jika Dr. Murphy nyaman saat tidur bersama dengan Leah. Saat mereka sedang berbicara, datang Leah dan akhirnya mereka kembali pulang ke apartemen mereka. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Brown dan Dr. Park sedang menangani seorang pasien yang bernama Luka. Saat dilakukan pemeriksaan terlihat jika Luka mengalami penyumbatan pada ususnya sehingga mereka harus melakukan CTI agar mengetahui apa yang menyumbat usus Luka. Namun di sini Luka menolaknya dan bersikeras jika dirinya hanya butuh obat pencahar yaitu obat untuk melancarkan BAB. Para dokter tentu menolak hal itu karena obat pencahar tidak akan berguna untuk menghilangkan penyumbatan pada usus. Luka yang tidak punya pilihan lain akhirnya menurutinya. Dr. Park dan Dr. Brown pun langsung meninggalkan Luka untuk beristirahat sebelum dilakukan CTI. Namun tak lama Dr. Brown yang sedang beristirahat mendapatkan kabar dari Dr. Park jika Luka ditemukan pingsan di luar rumah sakit. Dr. Brown langsung menemui Luka dan terlihat jika Luka sangat lemas sambil muntah-muntah. Dr. Brown yang melihat hal itu langsung ingin membawa Luka untuk melakukan CTI agar mengetahui apa yang menyumbat usus Luka. Namun Luka menolaknya dan bersikeras ingin pergi dari rumah sakit itu. Dr. Park yang dulunya adalah mantan polisi mengetahui jika Luka menyembunyikan narkoba di dalam tubuhnya. Jadi biasanya trik ini digunakan untuk menyeludupkan narkoba di mana narkoba dimasukkan ke dalam balon lalu dimasukkan ke dalam usus dengan cara ditelan atau melalui anus. Di sini kita diberitahu jika Luka bukanlah warga negara Amerika dan datang ke Amerika bertujuan untuk menyeludupkan narkoba. Luka yang terdesak memohon jika dirinya dibiarkan pergi. Dr. Brown yang khawatir dengan keadaan Luka meminta agar Luka mau dilakukan CTI dan berjanji tidak akan melaporkan apapun hasilnya kepada polisi. Mendengar hal itu akhirnya Luka menyetujuinya. Saat dilakukan CTI terlihat jika terdapat 50 balon berisi narkoba di dalam usus Luka dan jika ditimbang terdapat 2 kilo narkoba di dalam usus Luka. Mengetahui hal itu, Dr. Park dan Dr. Brown langsung menemui Dr. Melendez. Dr. Park menjelaskan jika dilihat dari banyaknya narkoba di dalam tubuh Luka, maka dapat disimpulkan jika Luka adalah pengedar. Dr. Park berpendapat jika mereka semua harus melaporkan Luka pada polisi karena Luka adalah pengedar bukan hanya sekedar pengguna. Dr. Brown menolak hal itu karena Dr. Brown sudah berjanji kepada Luka jika dirinya tidak akan melaporkan Luka ke polisi. Dr. Melendez yang mendengar hal itu akhirnya memutuskan untuk tetap melaporkan Luka kepada polisi karena itu adalah sudah kebijakan rumah sakit. Dr. Park dan Dr. Brown pun langsung menemui Luka dan memberitahu Luka jika dirinya akan dilaporkan ke polisi. Luka yang mendengar hal itu sangat ketakutan dan memutuskan ingin meninggalkan rumah sakit. Para dokter menjelaskan jika dirinya meninggalkan rumah sakit, maka kemungkinan besar Luka akan mati karena usus yang tersumbat semakin parah.
Namun Luka tetap dengan keputusannya untuk pergi dari rumah sakit itu walau kemungkinan besar Luka akan mati. Dr. Brown yang sangat khawatir dengan keadaan Luka meminta agar Luka tetap di rumah sakit dan berjanji agar Luka tidak dilaporkan ke polisi. Awalnya Luka menolak hal itu, namun karena melihat kebaikan hati Dr. Brown, akhirnya Luka menyetujuinya. Luka juga menjelaskan jika dirinya melakukan semua itu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk memperkaya diri. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown, Dr. Park, dan Dr. Melendez kembali berdiskusi. Dr. Brown berpendapat jika mereka tidak perlu melaporkan Luka karena Luka melakukan semua itu hanya untuk bertahan hidup. Dr. Brown menyarankan agar mereka semua melakukan pembedahan pada Luka untuk mengeluarkan balon berisi narkoba dari usus Luka, namun berpura-pura tidak tahu jika itu isinya narkoba. Setelah balon berisi narkoba itu dikeluarkan, maka balon itu akan diberikan ke bagian lab untuk dilakukan pengujian, sedangkan Luka dibiarkan pulang terlebih dahulu. Jadi bagian lab mengetahui jika isi balon itu adalah narkoba setelah Luka pergi dari rumah sakit. Tentu Dr. Brown menyarankan semua itu agar Luka tidak ditangkap polisi dan mereka tidak melanggar kebijakan rumah sakit. Dr. Park tentu menolak hal itu karena hal itu sama saja mereka telah membantu penjahat untuk melarikan diri. Dr. Melendez akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan para dokter sedang mengeluarkan balon berisi narkoba dari usus Luka. Terlihat jika banyak sekali balon berisi narkoba di dalam perut Luka. Akhirnya seluruh balon berisi narkoba itu dapat dikeluarkan dari usus Luka dan pembedahan itu berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Luka yang sadarkan diri setelah dilakukan operasi. Dr. Brown menjelaskan jika pembedahannya berhasil dan kini Luka tidak mengalami penyumbatan usus lagi. Dr. Brown juga mengatakan jika bagian lab sedang sibuk, jadi mereka harus melakukan pengujian pada isi balon sekitar 48 jam dan meminta agar Luka pergi sebelum bagian lab mengetahui isinya. Luka pun menyetujuinya dan sangat berterima kasih kepada Dr. Brown karena telah menolongnya. Dr. Brown pun langsung meninggalkan Luka. Saat Dr. Brown sedang di rumahnya, Dr. Melendez menghubunginya dan meminta Dr. Brown cepat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Brown melihat banyak polisi yang berada di rumah sakit. Dr. Melendez dan Dr. Park menghampiri Dr. Brown dan menjelaskan jika balon berisi narkoba telah dirampas oleh seseorang dari bagian lab. Tidak hanya itu, orang yang merampas balon itu juga ternyata teman dari Luka karena orang itu membawa Luka pergi dari rumah sakit. Polisi juga tidak bisa menemukan Luka karena ternyata Luka hanya memakai nama palsu sehingga polisi tidak bisa melacak keberadaan Luka. Dr. Brown yang mendengar hal itu tentu sangat terpukul karena semua itu bisa terjadi akibat Dr. Brown yang ngotot untuk tidak melaporkan Luka ke polisi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Brown sedang bersama. Dr. Melendez mencoba menenangkan Dr. Brown dan mengatakan jika Dr. Brown harus melupakan semua itu walau sangat sulit. Dr. Melendez juga memuji Dr. Brown yang selalu menggunakan kebaikan hatinya walau terkadang malah dimanfaatkan oleh orang lain. Dr. Brown yang mendengar hal itu mulai tenang. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Murphy bekerja seperti biasa dan kini dirinya bersama dengan Dr. Resnick sedang menangani seorang pasien yang bernama Carrie. Suami Carrie yang bernama Boyd menjelaskan jika Carrie mengalami patah tulang pada kakinya hingga bengkok akibat terjatuh saat sedang bersepeda. Dr. Resnick dan Dr. Murphy memutuskan untuk melakukan CTI dan memberikan obat penghilang rasa sakit seperti morfin untuk menghilangkan rasa sakit pada Carrie. Namun Carrie menolak diberikan obat penghilang rasa sakit karena menurut Carrie dirinya memiliki alergi terhadap obat-obatan penghilang rasa sakit. Para dokter tentu sangat bingung karena yang dialami oleh Carrie saat ini tentu sangat sakit. Para dokter dengan sangat terpaksa menyetujuinya dan langsung melakukan CTI kepada Carrie. Saat Carrie dilakukan CTI, Dr. Resnick merasa bingung dengan Dr. Murphy yang pergi ke tempat Ethan bersama Lea bukan dengan Dr. Charlie yang statusnya adalah pacar. Dr. Resnick merasa jika Dr. Murphy ingin putus dengan Dr. Charlie dan lebih memilih Lea padahal Dr. Charlie lebih baik. Dr. Resnick mengatakan hal itu karena Dr. Charlie terlihat sangat serius dengan Dr. Murphy dan tidak pernah menyakiti hati Dr. Murphy. Sedangkan Lea hanyalah seorang wanita yang memberikan harapan palsu dan Dr. Murphy telah sangat sering disakiti oleh Lea. Saat Dr. Resnick sedang menasihati Dr. Murphy, tiba-tiba saja hasil CTI keluar dan menunjukkan jika ligamen lutut Carrie terlepas sehingga harus dilakukan pembedahan. Dr. Resnick dan Dr. Murphy langsung menghampiri Carrie dan mengatakan jika Carrie harus dilakukan pembedahan. Pembedahan itu tentu menggunakan bius total sehingga Carrie tidak merasakan rasa sakit apapun karena proses penyatuan kembali ligamen sangat menyakitkan. Carrie menjelaskan jika dirinya dahulu adalah seorang pecandu morfin dan jika dirinya diberikan obat penghilang rasa sakit semacam morfin maka kemungkinan besar Carrie akan menjadi pecandu lagi. Jadi saat pertama kali Carrie masuk ke rumah sakit dan mengatakan jika dirinya alergi obat penghilang rasa sakit adalah bohong.
Hal itu dilakukan Carrie karena Carrie tidak mau jika Boyd tahu jika dahulu dirinya adalah seorang pecandu. Carrie akhirnya memutuskan untuk melakukan pembedahan tanpa diberikan obat bius. Mendengar hal itu, Dr. Murphy dan Dr. Resnick langsung menemui Dr. Andrews. Mereka sangat bingung karena melakukan pembedahan untuk menyatukan kembali ligamen tentu sangat sakit. Ditambah lagi mereka harus menusuk tulang kaki Carrie menggunakan sebuah batang besi besar agar tulangnya dapat tersambung. Dr. Andrews akhirnya mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan menusuk tulang kaki Carrie menggunakan pin besi kecil sebanyak 4 biji untuk mengurangi rasa sakit yang akan diterima oleh Carrie. Tentu saja menggunakan pin kecil sebanyak 4 biji lebih lama sembuh dan beresiko infeksi daripada menggunakan satu batang besar untuk menyambungkan tulang. Akhirnya mereka semua melakukan pembedahan untuk menyatukan tulang kaki Carrie menggunakan 4 pin besi kecil. Satu persatu pin besi kecil pun ditusukkan ke tulang Carrie dan terlihat jika Carrie sangat kesakitan. Akhirnya operasi penyambungan tulang kaki Carrie pun berhasil. Lalu kita diperlihatkan Carrie yang telah dilakukan pembedahan. Para dokter menjelaskan jika Carrie harus beristirahat untuk beberapa minggu agar proses penyembuhannya cepat. Para dokter pun langsung meninggalkan Carrie untuk beristirahat. Namun esoknya kaki Carrie membengkak sehingga dapat disimpulkan jika pembedahan menggunakan 4 pin besi kecil gagal. Para dokter akhirnya terpaksa akan melakukan pembedahan kembali untuk menyambungkan tulang kaki Carrie menggunakan satu batang besi besar. Tentu karena pembedahan ini sangat menyakitkan dan jauh lebih sakit daripada menggunakan pin kecil, maka para dokter harus membius total Carrie agar Carrie tidak merasakan kesakitan. Namun Carrie tetap kekeh dan bersikeras ingin melakukan pembedahan tanpa dibius. Carrie menjelaskan jika dirinya tidak mau kembali menjadi pecandu akibat dibius karena Carrie tidak mau harus kehilangan Boyd jika Boyd mengetahui dirinya adalah seorang mantan pecandu. Para dokter yang tidak punya pilihan lain akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Carrie. Lalu kita diperlihatkan para dokter terlihat sangat bingung dengan kemauan Carrie. Para dokter yang tidak tahu lagi harus berbuat apa memutuskan untuk menemui Boyd dan mengatakan jika Carrie tidak bisa dilakukan pembedahan dan terancam diamputasi. Boyd yang mendengar hal itu tentu sangat panik, namun Dr. Andrews meminta agar Boyd berbicara sendiri kepada Carrie untuk mengetahui penyebabnya. Boyd pun langsung menemui Carrie dan meminta penjelasan atas perkataan Dr. Andrews. Carrie yang terpojok akhirnya jujur dan mengatakan jika dirinya adalah mantan seorang pecandu. Carrie menjelaskan jika obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang masuk ke dalam tubuhnya akan membuat dirinya menjadi seorang pecandu lagi. Jika Carrie menjadi seorang pecandu lagi, Carrie sangat takut jika Boyd akan meninggalkan Carrie. Boyd membantah hal itu dan mengatakan jika dirinya tidak akan meninggalkan Carrie apapun yang terjadi. Boyd meminta agar Carrie mau dibius dan berjanji akan menemani Carrie melakukan rehabilitasi. Namun ternyata Carrie tetap menolak hal itu dan bersikeras ingin melakukan pembedahan tanpa dibius. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya para dokter menyetujui permintaan Carrie untuk melakukan pembedahan untuk menyambungkan tulang kaki Carrie menggunakan batang besi besar tanpa dibius. Lalu kita diperlihatkan Carrie yang sedang dilakukan pembedahan dan tentu saja pembedahan itu sangat menyakitkan sehingga membuat Carrie berteriak-teriak kesakitan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Carrie dapat melewati pembedahan itu dan membuat patah tulang kaki Carrie telah tersambung menggunakan batang besi. Akhirnya kita diperlihatkan Carrie yang telah selesai operasi dan ditemani oleh Boyd dan seorang anak mereka. Para dokter sangat kagum dengan kehebatan Carrie yang dapat menahan rasa sakit saat pembedahan. Lalu saat Dr. Murphy ingin pulang, Dr. Murphy tanpa sengaja bertemu dengan Dr. Charlie di dalam lift. Dr. Charlie merasa sikap Dr. Murphy berubah dan menyimpulkan jika ada yang Dr. Murphy sembunyikan tentang Lea. Namun Dr. Murphy mengabaikan Dr. Charlie dan langsung meninggalkan Dr. Charlie. Dr. Murphy pun mencoba membandingkan kelebihan serta kelemahan Dr. Charlie dan Lea karena Dr. Murphy bingung memilih kedua wanita itu menjadi pendamping hidupnya. Saat Dr. Murphy sedang ingin menentukan pilihannya, tiba-tiba saja datang Dr. Andrews. Dr. Murphy yang sangat bingung memilih pasangan menanyakan bagaimana caranya Dr. Andrews menentukan seorang wanita menjadi istrinya. Dr. Andrews menjelaskan jika Dr. Murphy harus memilih seorang wanita yang jika Dr. Murphy di dekatnya maka Dr. Murphy akan merasa bersemangat. Dr. Andrews pun langsung meninggalkan Dr. Murphy. Mendengar perkataan Dr. Andrews, tentu saja Dr. Murphy berkesimpulan jika Dr. Charlie bukanlah orang yang tepat menjadi kekasih karena saat Dr. Murphy dekat dengan Dr. Charlie, perasaan Dr. Murphy bukan bersemangat tetapi gugup dan gelisah. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy pulang ke apartemennya dan langsung mendekati Lea. Ternyata Dr. Murphy melakukan hal itu untuk mengetahui apakah dirinya bersemangat atau tidak saat dekat dengan Lea. Namun ternyata detak jantung Dr. Murphy sebesar 60 denyut per menit saat dekat dengan Lea yang bisa disimpulkan jika Dr. Murphy biasa saja saat dekat Lea. Jadi detak jantung orang normal itu adalah 60-100 denyut per menit, namun jika orang tersebut sedang bersemangat maka denyut jantungnya akan meningkat secara drastis.
Dr. Murphy yang mengetahui hal itu menyadari jika perkataan Dr. Andrews tidak bisa dipakai oleh semua orang. Esoknya Dr. Murphy menemui Dr. Charlie. Dr. Murphy memutuskan untuk jujur atas semua yang terjadi antara dirinya dengan Lea. Dr. Murphy mengatakan jika dirinya saat pergi bersama dengan Lea pernah tidur bersama, namun mereka berdua tidak melakukan hubungan seksual. Hal itu terjadi karena Lea berusaha menenangkan Dr. Murphy yang tidak terkendali dengan cara memeluk Dr. Murphy dan tidur sepanjang malam. Dr. Charlie yang mendengar hal itu tentu sangat kecewa, apalagi dirinya telah berusaha berminggu-minggu agar dapat tidur bersama dengan Dr. Murphy namun hasilnya gagal. Sedangkan Lea hanya dalam satu malam sudah dapat membuat Dr. Murphy tenang di pelukan Lea. Dr. Charlie yang sangat kecewa langsung meninggalkan Dr. Murphy. Dr. Murphy akhirnya memutuskan untuk menemui Dr. Glassman. Dr. Murphy terlihat sangat stres dan sangat takut jika semua orang akan meninggalkannya. Dr. Murphy mulai tidak terkendali dan mulai berteriak-teriak. Dr. Glassman terlihat sangat kesal dengan perkataan Dr. Murphy dan meminta agar Dr. Murphy untuk diam dan tenang. Dr. Glassman lalu mengatakan jika dirinya tidak akan meninggalkan Dr. Murphy dan perkataan itu membuat Dr. Murphy mulai tenang. Malamnya Dr. Murphy dan Dr. Charlie bertemu. Dr. Charlie menjelaskan jika dirinya sangat mencintai Dr. Murphy, namun Dr. Charlie tidak mau jika Dr. Murphy menyakiti dirinya lagi. Dr. Charlie meminta agar Dr. Murphy untuk pindah dari apartemennya karena Dr. Charlie tidak mau jika Dr. Murphy tetap tinggal bersama dengan Lea. Dr. Murphy pun menyetujuinya dan tentu saja itu membuat Dr. Charlie sangat senang. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!